Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan sharing mengenai kegawat daruratan di bidang THT ya. Jadi ini walaupun memang kegawat daruratan di bidang THT itu jarang, tapi tetap kita harus mengetahui untuk pengetahuannya dan bagaimana tindakan selanjutnya yang harus dilakukan di IGD. Sebagai pendahuluan, kita bagi menjadi beberapa bagian untuk kegawat daruratan. Yang paling sering itu adalah epistaksis, kemudian abses, kemudian obstruksi saluran napas atas atau OSNA, benda asing baik itu di laring, tracheobronchialis, esofagus, telinga, hidung, dan trauma wajah dan leher. Yang pertama adalah epistaksis. Epistaksis itu sering dikatakan itu adalah mimisan, yaitu pendarahan hidung. Etiologinya banyak, maupun lokal maupun sistemik. Yang lokal idiopatik, contohnya adalah seperti pada anak-anak, dia tiba-tiba mimisan bisa. Kemudian trauma jelas, iritasi, benda asing, infeksi, tumor, dan iatrogenik. Kemudian yang sistemik, hipertensi itu jelas ya, berarti hipertensi, pecah pembuluh darah spontan di dalam pembuluh darah hidung. Kemudian penyakit kardiovaskular yang lain, kelainan darah, infeksi atau DHF juga bisa karena trombositnya turun, hormonal, kehamilan, dan kelainan kongenital. Sumber pendarahan dibagi menjadi dua, yaitu bagian depan anterior atau bagian posterior. Bagian depan biasanya ringan dan dapat berhenti spontan, tapi perlu juga dilakukan tampon hidung supaya tidak terlalu banyak darah yang keluar. Berasal dari plexus Kieselbach dan arteri ethmoid anterior. Bisa dilihat dalam gambar. Kemudian yang posterior misalnya lebih berat, lebih hebat, dan sebagian besar mengalir ke nasofaring dan jarang berhenti spontan. Nah, ini harus ada tamponnya. Berasal dari arteri sternum palatina dan ethmoid posterior. Penata laksanaan yang penting pada epistaksis itu adalah menghentikan pendarahan, itu jelas. Kalau di IGD mungkin karena memang sudah ke IGD berarti sudah lama dan tidak tertangani di rumahnya, langsung dilakukan tampon hidung. Kemudian atasi keadaan akut, misalnya ada pendarahan hebat atau shock hipovolemik, juga sekarang pasang infus. Kemudian mencegah komplikasi ya tadi dengan menghentikan penurunan darah. Yang ketiga adalah mencari dan manajemen etiologi epistaksis. Ya, ini kita harus tahu dulu dari mana etiologinya epistaksis, perlu rawat inap yang jelas, serta setelah pendarahan berhenti dan tanda-tanda vital stabil. Nah, ini tampon hidung ya, ini tekniknya mungkin ya yang penting sih kalau di IGD sih yang penting tampon hidung anterior aja, sebisa mungkin, sedalam mungkin ya, tekniknya mungkin seperti ini, tapi sebisanya aja sampai berdarah berhenti nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah abses leher dalam. Abses leher dalam itu adalah infeksi yang terjadi di dalam ruang potensial antara fasia leher dan akibat dari penularan dari berbagai fokul infeksi. Yang paling sering itu adalah gigi, ispa atau radang tenggorokan, tonsilitis, atau infeksi kelenjar ludah. Nah, itu bisa menyebar ke daerah leher. Nah, bakterinya ya banyak. Tapi kalau abses biasanya ada bakteri anaerobnya. Nah, ini mungkin di IGD kalau misalnya ada abses, ya kita biasa anamnesis, pemeriksaan fisik. Yang penting itu adalah secure airway dulu, apakah dia itu ada sesak nafas atau enggak. Karena di antara abses itu ada yang sampai dia nafasnya sampai sesak. Karena ada abses yang dia itu bisa menyempitkan rongga faring, rongga tenggorokan, sehingga perlu ada penanganan khusus. Ya kita sudah tahu kalau misalnya udah ada ya ke IGD diinfus, kemudian di ronsen. Yang paling cepat sih di ronsen, kalau USG sama CT scan biasanya di ruang rawat inap. Kemudian kalau misalnya nggak ada abses ya biasa, kalau misalnya ada abses yang kecil bisa diobatin aja, kalau yang besar biasanya dioperasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah abses peritonsilar. Nah, ini abses peritonsilar artinya di sekitar tonsil. Bisa lihat gambar bahwa itu ada abses di situ. Ya, kita sering menyebutnya kalau ke pasien itu adalah bisul amandel ya. Jadi ada bisul di sekitar amandelnya. Biasanya ada riwayat infeksi amandel dulu sebelumnya, kemudian nyeri tenggorokan, demam, dan lain-lainnya. Kalau dilihat misalnya fisik ya bulging sebelah palatumnya, kemudian uvula terdorong ke lateral sampingnya.
Nah, abses submandibular ini juga sama, yang paling sering adalah dari gigi ya, yang paling gigi dia bisa menjalar ke submandibular kiri atau kanan begitu. Ini juga sama. Kemudian, nah ini yang bisa menyebabkan sesak pernafasan itu adalah angina Ludwig. Angina Ludwig perlu ditekankan bahwa dia itu mengenai tiga rongga leher, rongga fasial leher yaitu sublingual, submental dan submandibular. Jadi semua ruang ini dia ada absesnya. Nah, itu biasanya dari gigi juga yang seperti ini. Ciri khasnya itu adalah si dagunya, leher bagian bawah, dagu bagian bawah, baik itu maupun kanan maupun tengah, semua itu bulging, jadi bengkak, tidak terlokalisir. Kemudian lidah terangkat dan susah makan. Dan juga ada sesak nafas begitu. Nah, kalau yang seperti ini memang harus segera diobatin, dioperasi kalau masih bisa, kalau enggak ya mungkin dilakukan tracheostomi ya. Etiologinya ya tadi ini. Nah, ini dari gambaran bahwa di abses itu dia bisa menekan lidah ke atas ke samping sehingga menyebabkan rongga faring, rongga laring itu bisa tertekan, kemudian nanti dia bisa menyebabkan osna. Nah, kadang-kadang bisa sampai pendarahan, pendarahan sampai dia tertelan pusnya. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa ada kalau sesak nafasnya tidak bisa teratasi, harus dilakukan tracheostomi. Tapi ini jarang sih. Nah, ini penata laksanaan secara umum aja, bahwa kalau abses itu dilakukan bisa dalam mulut, transoral, insisinya ataupun dari luar eksternal ya. Yang kedua, yang tiga adalah osna atau obstruksi saluran napas atas. Nah, ini kita harus mengetahui bagaimana alur dari osna itu. Yang penting adalah secret airway dulu. Kita harus tahu bahwa dia itu komplit atau parsial. Nah, nanti kalau misalnya memang ada pembagian seperti itu, nanti ada stadiumnya, apa yang saya lakukan kita harus tahu. Pemeriksaan penunjangnya yang paling cepat itu adalah ronsen dulu. Begitu ronsennya sudah tahu bahwa ada penyempitan, nanti kita lakukan tindakan berikutnya. Yes. Nah, ini stadium osna ada 1, 2, 3, dan 4, di mana stadium 1 masih ringan, 2, 3 udah mulai berat, yang keempat itu sampai hilang kesadaran karena hipoksia ya. Yang pertama itu stadiumnya bisa observasi aja, atau yang kedua, ketiga kalau misalnya memang bisa intubasi, kalau misalnya nggak bisa ya berarti tracheostomi. Kemudian yang keempat, kalau tracheostomi intubasi lama, berarti krikoterotomi secara cepat, begitu. Prinsip utamanya kalau memang osna ya memang harus memperbaiki sumbatan jalan nafas bagaimanapun caranya dengan tiga tindakan tadi. Nah, ini adalah benda asing laring dan tracheobronkalis. Mungkin kalau saya jelaskan di sini agak lama, tapi yang jelas kalau misalnya benda asing laring dan tracheobronkalis itu kita harus mengetahui dia itu apa yang bisa digali dari anamnesis, baik itu benda padat, cair maupun gas. Ya, kalau misalnya memang kalau gas kan inhalasi berarti ya. Kalau misalnya cair juga sama, dia itu ada yang iritatif maupun iritatif. Nah, kalau yang padat, ini yang jadi masalah, yang sering di THT itu bisa nyumbat di laring, di trakea maupun di bronkus. Nah, nanti ada alur tersendiri. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya di laring itu kita udah tahu bahwa dia itu harus, kalau misalnya datang ke UGD ya, kalau masih di laring kita bisa lakukan perasat Heimlich, yaitu menekan abdomen secara cepat sehingga bisa memberikan tekanan positif di rongga toraks dan benda asingnya keluar dari laringnya. Itu kemudian dari trakea memang agak susah, nanti biasanya di ruang operasi kita ambil. Banyak contohnya, bisa jarum pentul misalnya pada perempuan, atau misalnya kacang-kacangan tersedak pada anak kecil juga dia bisa ya. Ini juga sama di bronkus. Nanti mau bronkus maupun trakea biasanya kita lakukan bronkoskopi untuk ekstraksi orofaringnya. Nah, ini benda asing esofagus ya. Gejalanya juga bisa nyeri menelan, rasa mengganjal, disfagia, atau produksi air berlebih. Yang paling sering ini koin pada anak-anak. Kemudian gigi palsu ya, baterai jam tangan, makanan, tulang, dagingnya. Kalau misalnya pada dewasa itu daging biasanya yang udah nggak punya gigi. Kemudian dia itu menelan sehingga tidak masuk ke dalam lambung.
Terus juga apa namanya gigi palsu. Nah, gigi palsu lepas kemudian tertelan. Ini yang penting kita ronsen aja kalau di IGD, kemudian nanti dikosongkan ke bagian THT, nanti dilakukan esofagoskopi dalam bius total biasanya kita ambil. Kemudian benda asing di hidung itu ya kalau misalnya memang bisa dilihat di IGD, bisa juga langsung diambil pakai kait peniti atau misalnya ada kait khusus silakan, atau pakai suction atau pakai apapun. Tapi kalau misalnya sudah sulit dan sudah dilakukan ya jangan diteruskan, nanti dikonsultasikan ke Poli THT. Kemudian juga sama ini liang telinga, dia itu bisa padat, bisa agak apa namanya cair ya. Kemudian tapi yang paling sering ini serangga sih yang paling sering. Kemudian pada anak-anak biasanya ya apa namanya bisa masuk kacang, manik-manik dan lain sebagainya. Gitu. Ini biasanya kalau sudah nggak bisa dilakukan di UGD ya kita lakukan di Poli THT biasanya. Yang berikutnya adalah trauma wajah dan maksilofacial. Nah, ini mungkin prinsip ATLS di sini harus dilakukan. Yang penting kalau misalnya memang trauma pada pada wajah dan maksilofacial, kita harus lakukan manajemen ABCD itu ya. Penyebab utama yang paling sering itu adalah kecelakaan lalu lintas, kemudian yang kedua adalah perkelahian, jatuh, kecelakaan olahraga maupun kecelakaan kerja. Manajemennya, nah ini secara umum prinsipnya yang harus dilakukan, ini juga ada prinsip di ATLS-nya. Mengidentifikasi dan menangani cedera yang mengancam jiwa, nah, baik itu jalan nafas yang paling sering kalau pada wajah. Kemudian resusitasi pasien dalam stabilkan tanda vital, mengidentifikasi dan menilai cedera-cedera yang lain. Kemudian merencanakan perawatan definitif, termasuk mempersiapkan pasien untuk dirujuk bila perlu. Nah, trauma leher ini merupakan 5-10% dari semua trauma, cukup besar mortalitasnya. Kemudian cedera pembuluh darah besar, darah kita fatal ini sering ya, misalnya tertusuk pisau atau belati, samurai dan lain-lain. Ini kalau di leher terbagi menjadi 3 zona ya, 1, 2, dan 3. Yang memang paling sering itu adalah bagian zona 2 karena itu di tengah-tengah. Dan ya kalau di leher kita udah tahu bahwa di situ ada banyak sekali organ vital, jalan nafas, kemudian pembuluh darah karotis. Di sini algoritmanya. Ini mungkin sebagai pengetahuan aja. Yang penting kalau misalnya pada di IGD itu yang penting tadi prinsip ATLS harus dilakukan. Bila ada mimisan ya kita tampon, kemudian kalau misalnya ada luka jahitan ya kita bisa jahit di sana sementara. Untuk definitifnya nanti kita lakukan di ruang rawat inap dan di ruang operasi. Bila ada fraktur juga sama. Ini juga sama, ada algoritma trauma pada laring. Ini pada akhirnya memang kalau algoritma trauma pada laring ini harus hati-hati karena pada akhirnya harus dilakukan tracheostomi bila perlu. Itu yang penting adalah stabilisasi jalan nafas. Bisa dipasang collar neck di dalam di leher. Itu. Baik, itu mungkin terima kasih untuk penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.